Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu tentang membuat program sederhana GUI pada mata pelajaran pemrograman berorientasi objek. Pada pertemuan kemarin, saya sudah menjelaskan apa itu GUI. GUI itu merupakan tatap muka dalam program, sehingga orang yang menggunakan akan lebih mudah untuk memahami program yang kita buat. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat program sederhananya. Pertama-tama, kalian silahkan buka NetBeans kalian. Setelah itu, silahkan klik File, New Project. Kemudian di sini silahkan dipilih Java Application, kemudian diklik Next. Sampai di sini, misalkan kita di sini memberi nama program sederhana. Ini adalah projectnya, program sederhana. Kemudian klik Finish. Setelah itu, jika muncul seperti ini, nama projectnya adalah program sederhana, kemudian nama package-nya juga program sederhana, yang mana di sini kita membuat lagi sebuah form. Caranya, pada package program sederhana, klik kanan, kemudian klik New, pilih yang JFrame Form. Setelah itu, kita masukkan nama program kita. Di sini saya akan memberikan materi terlebih dahulu, yaitu tentang perbedaan antara set dan get. Di sini nilai saja, misalkan finish. Nah, kemudian di sini saya beri warna terlebih dahulu. Saya beri panel di sini. Kemudian saya beri warna, misalkan saya beri warna ungu. Nah, kemudian saya beri tulisan label. Saya ganti menjadi ini nilai. Di bawah ini nilai. Nah, seperti ini. Kemudian di sini saya akan beri satu label lagi. Nah, yang mana label ini akan berisi nilai nantinya. Kita klik edit text, kita ganti titik saja biar tidak tampak. Nah, setelah itu kita ganti variabel name-nya menjadi LBL nilai. Klik OK. Setelah itu kita ganti warnanya menjadi warna putih agar terlihat. Nah, maaf, fontnya maksudnya. Di sini saya ganti agar lebih besar, bold, kemudian 24 misalkan. Nah, seperti ini biar bisa terlihat. Setelah itu, saya membuat sebuah text field. Ada dua text field. Kemudian juga ada dua button di sini. Nah, untuk button yang pertama di sini yaitu saya ganti menjadi menentukan nilai. Untuk button yang kedua yaitu mengambil nilai. Kemudian jangan lupa buttonnya juga diganti variabel name-nya menjadi btn tentukan nilai, yang satunya btn ambil nilai. Setelah itu text field-nya juga kita ganti, kita edit terlebih dahulu, dihapus, yang ini juga dihapus. Setelah itu kita ganti variabel name-nya menjadi di sini, misalkan di sini txtf1, yang ini txtf2. Nah, jika sudah begini, nantinya saya ingin membuat sebuah program seperti ini. Jika kita menentukan nilai di sini, misalkan kita inputkan nilai di sini, kemudian kita klik menentukan nilai, otomatis nilai ini akan sesuai nilainya dengan yang kita tentukan di sini. Setelah itu,
Jika kita mengambil nilai, maka nilai yang ada di sini akan masuk ke text field di sini. Nah, berarti text field di sini tidak boleh diisi. Jadi tidak boleh diedit sendiri, tapi harus diklik. Nah, jadi di sini text field-nya diklik editable-nya, dihilangkan, dicentang. Jadi tidak bisa diisi manual. Nah, coba kita jalankan. Ini masih belum ada codingnya, cuma melihat tampilannya saja. Nah, jika di sini kita bisa mengisikan angka, bisa huruf, bisa lah. Sedangkan di sini kita tidak dapat mengisikan karena tadi tombol editable-nya pada text field-nya sudah kita matikan seperti itu. Tidak kita centang. Jika ini dicentang, maka dapat diedit, sedangkan tidak dicentang, tidak dapat diedit seperti itu. Nah, biar tidak bingung, di sini dikasih. Silahkan inputkan nilai. Nah, ini khusus untuk yang text field ini. Kemudian untuk yang ini akan menampilkan nilai yang di sini. Tampilan nilai yang tampil seperti ini. Nah, kemudian untuk codingnya bagaimana? Pertama-tama kita harus tahu dalam NetBeans ada dua, yaitu ada setText dan getText. Bedanya, jika setText kita menentukan nilainya berapa, sedangkan kalau getText, saya tuliskan saja, ada dua, yaitu setText dan getText. Jika setText, maka kita itu menentukan nilainya. Sedangkan kalau getText berarti kita mengambil nilai. Mungkin ini sudah kalian pelajari pada kelas 11 dulu, waktu pemrograman objek juga. Saya lanjutkan. Codingnya bagaimana? Kita klik di sini, klik kanan, event, action performed ini. Nah, waktu di sini, ini kan berarti kan ada di button tentukan nilai, ada di button ini. Nah, jika kita klik, kita inputkan dulu nilainya, kemudian kita klik, maka nilainya akan tampil di sini. Bagaimana caranya? Maka pertama-tama kita masukkan, berarti kita anggap ini string. String nilai 1, misalkan. Berarti kan tadi string nilai 1 itu apa? Ini kan, text field. Text field ini namanya apa? txtf1. Nah, berarti kita namai txtf1 getText, berarti kan dapatkan nilai yang sudah diinputkan. Nah, berarti nilai inputan dari ini namanya itu adalah nilai 1. Setelah itu, jika kita klik ini, maka otomatis nilainya akan muncul di sini. Berarti ini apa? Kita cari terlebih dahulu JLabel 2, kita ganti menjadi label nilai. Nah, oh ada yang sama. Sebentar, mungkin ini tadi kita ganti saja label nilai atas misalkan. Berarti ini namanya nilai label nilai atas. Nah, di sini kita manggil namanya LBL nilai atas titik set text. Nah, berarti dapatkan nilai dari apa tadi? Dari nilai 1 ini. Nah, otomatis jika kita memasukkan seperti ini codingnya, maka jika inputannya itu kita tentukan berapa, kemudian kita klik button ini, otomatis nilai yang kita masukkan akan muncul di label ini. Mari kita coba. Kita jalankan. Nah, kita coba, kita inputkan 1, 2, 3, kita klik. Nah, otomatis di sini nilainya juga akan muncul 1, 2, 3. Contoh kita ketikkan huruf ASD, maka juga akan muncul huruf ASD dan seperti itu. Untuk yang ini belum kita kasih coding, kita lanjutkan dulu.
Nah, kemudian jika yang kode yang ini untuk mengambil nilai yang sudah kita inputkan di sini, bagaimana caranya? Caranya yaitu kita klik sama dengan yang tadi, event, action, action performed. Nah, di sini kita ketikkan, tadi kan sudah ada string nilai 1. Di sini kita buat string nilai 2. String nilai 2 itu apa? Untuk text field yang ini. Text field yang ini namanya apa? txtf2. Berarti string nilai 2 sama dengan mengambil nilai yang ini dimasukkan ke sini. Berarti di sini apa? Label yang tadi, yang ini kita ambil. Kemudian mendapatkan nilainya, bukan kita tentukan tapi kita dapatkan nilainya. Beda dengan ini. Jika ini kita tentukan nilainya di label itu berapa dari inputan text field tadi. Sedangkan yang ini labelnya itu kita ambil nilainya. Nah, kemudian setelah itu kita cek di sini. Ini namanya text field 2. Kita tuliskan txtf2 titik set text, berarti kita tentukan nilainya. Dari mana nilainya? Dari nilai 2 ini. Nilai 2 itu apa? Nilai 2 itu adalah nilai dari label ini. Nah, kita cek di sini. Caranya coba kita jalankan. Run file. Kita tunggu. Nah, di sini kita coba. Jika kita inputkan 1 2 3 4 5 6, kita tentukan nilainya, otomatis di sini nilainya juga 1 2 3 4 5 6. Nah, seperti ini. Kemudian, jika kita di sini kita klik, kita tulis, tidak bisa, soalnya sudah kita editable-nya sudah kita tidak dicentang sama kita. Kemudian, jika kita ingin mengambil nilai ini, maka silakan klik ambil nilai ini. Nah, otomatis nilai yang di label ini akan masuk di sini. Seperti itu bedanya antara set text dengan get text. Jika set text, maka kita tentukan nilainya. Sedangkan jika get text, maka kita mengambil nilai dari yang kita pilih tadi itu. Jadi jika di sini string nilai 1 itu berarti kita mengambil nilai dari text field 1. Text field 1 itu yang ini. Kemudian label nilai atas kita tentukan nilainya dari nilai 1 itu. Nilai 1 itu apa? Nah, jadi nilai 1 itu dari text field ini. Jadi otomatis jika kita mengisi di sini, otomatis nilainya akan muncul di sini. Setelah itu, di button ambil ini, string nilai 2. String nilai 2 itu merupakan label nilai atas get text. Get text berarti dapatkan. Berarti kita mengambil nilai dari label nilai atas. Label nilai atas itu yang mana? Yang ini. Kita mengambil nilai yang ini. Kemudian kita tentukan text field 2 set text. Berarti text field 2 yang ini kita tentukan nilainya dari nilai 2. Nilai 2 itu yang mana? Berarti label nilai atas. Nah, berarti otomatis jika kita mengklik mengambil nilai, maka nilai yang di label ini akan masuk ke text field 2 ini. Seperti itu. Apakah bingung? Jika bingung silahkan ditanyakan di komentar. Kemudian saya akan menjelaskan lagi program yang lain. Kemudian saya lanjutkan. Saya akan membuat program sederhana yang kedua, yaitu tentang penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Di sini di package program sederhana silahkan sama dengan yang tadi. Klik kanan, klik new, kemudian pilih JFrame Form. Nah, setelah itu kalian tuliskan di sini program penjumlahan misalkan. Penjumlahan. Kemudian klik finish. Silahkan ditunggu. Jika sudah seperti ini, silahkan buat text field. Silahkan dicari text field. Ini saya buat seadanya ya desainnya. Nanti bisa kalian perbagus sendiri. Ini cuma contoh saja. Nah, setelah itu saya kasih label di sini. Kemudian saya kasih label juga di sini. Ini nilainya nanti. Jangan lupa saya kasih seperti ini biar terlihat berbeda. Di sini saya beri warna sama seperti tadi. Labelnya saya taruh di sini. Nah, jangan lupa ada sebuah button
Di sini saya beri. Nah, di sini saya beri nama proses. Kemudian variabelnya saya ganti menjadi button proses, btn proses. Kemudian text field jangan lupa juga diganti. Ini silahkan dikosongi biar nanti tidak ada inputannya. Hapus. Nah, ini diganti menjadi tanda plus. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita jangan lupa mengganti ini variabel name-nya txtf will 1, bilangan 1 aja biar lengkap. Yang ini txtf bilangan 2. Nah, jangan lupa ini juga, ini berarti kan nilainya. Kita beri titik dulu saja. Kemudian kita ganti variabel name-nya menjadi lbl nilai. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian jika kita menjumlahkan di sini bilangan 1 plus bilangan 2, maka hasilnya akan muncul di sini. Kita jalankan terlebih dahulu biar kelihatan desainnya seperti apa. Nah, seperti ini. Jika kita tambahkan antara bilangan 1 dengan bilangan 2, maka hasilnya berapa? Nah, biar kelihatan hasilnya, kita buat huruf besar saja. Agak diperbesar, 36 misalkan. Nah, biar kelihatan. Kemudian, bagaimana untuk membuat codingnya? Klik kanan di proses, pilih event, pilih action performed. Kemudian jangan lupa kita perkenalkan terlebih dahulu variabelnya. Di sini ada bilangan 1 dengan bilangan 2, berarti bilangan 1 dengan bilangan 2 itu nilainya merupakan integer. Nah, seperti ini. Integer bilangan 1, bilangan 2. Kemudian, saya beri sebuah kalimat nantinya. Jadi saya kasih string nilainya, string kalimat sama dengan nanti kalimatnya adalah hasilnya adalah spasi ditutup. Nah, kemudian kita buat codingnya. Yang pertama kita buat bilangan 1 terlebih dahulu. Bilangan 1 sama dengan integer parse integer. Nah, kita masukkan ini terlebih dahulu. Ini adalah variabel name-nya yaitu txtf bilangan 1. Berarti kita harus mendapatkan nilai dari text field ini kan. Berarti get text. Berarti txtf bilangan 1 get text. Nah, seperti ini. Maka otomatis bilangan 1 ini merupakan mengambil nilai dari text field ke 1 ini. Nah, kemudian kita buat bilangan kedua yaitu di text field kedua. Tinggal di copy saja biar mudah. Kita ganti menjadi bilangan 2. Ini juga menjadi bilangan 2. Seperti itu. Intinya integer parse integer itu merupakan mengkonversi nilai string ke nilai integer. Seperti itu. Setelah itu kita buat, berarti kan jika ada bilangan 1, bilangan 2, berarti ini juga dipakai. Ini merupakan label. Kita cek namanya. Label nilai. Nah, berarti nilainya berapa? Tinggal kita buat seperti ini. Integer nilai sama dengan, berarti bilangan 1 ditambah dengan, soalnya ini kan penjumlahan, berarti ditambah bilangan 2 seperti ini. Setelah itu, ini kan merupakan label tadi, label nilai. Maka kita tampilkan di label nilai tadi itu. Label nilai, berarti kan kita bukan mengambil nilai, kita menentukan nilainya. Menentukan label nilai ini nilainya berapa. Berarti berasal dari set text dari nilai ini kan. Berarti kita tuliskan nilai. Nah, jangan lupa, saya kan tadi sudah memberi kalimat. Berarti saya tambahi di sini. Kalimat. Nah, plus nilai. Maksudnya nanti jawabannya itu di label akan muncul gini. Hasilnya adalah, nah nilainya. Ini kan kalimat, ini kan berarti kalimatnya hasilnya adalah. Kemudian hasilnya adalah, maka nilai ini akan muncul. Bilangan 1 plus bilangan 2 berapa hasilnya. Seperti itu. Sekarang mari kita coba bagaimana programnya. Kita run filenya. Kita coba di sini, misalkan 5 tambah 2, proses, hasilnya adalah, nah tidak terlihat, soalnya ini terlalu besar.
Kita buat seperti ini. Kita taruh di sini saja. Kita jalankan lagi. Oh, ini masih belum tutup. Silahkan tutup dulu yang tadi. Klik kanan, run file. Lima plus 3 misalkan. Proses hasilnya adalah 8. Benar kan? Kita tambah lagi misalkan 52 tambah 34. Hasilnya adalah 86. Dan seterusnya. Seperti itu caranya. Kemudian misalkan saya ingin membuat pengurangan. Tinggal kita ganti saja di bagian ininya. Dibuat min. Tapi jangan lupa juga di ininya juga diganti min. Ini kan merupakan tampilannya. Nah, kita jalankan lagi. Nah, kita coba 90 kurangi 10 berapa? Hasilnya adalah 80. Soalnya ini kan negatif dikurangi. Nah, begitu juga dengan pembagian dan perkalian. Sangat mudah bukan? Nah, untuk kalian nantinya di rumah, tugasnya adalah silakan membuat sebuah program, satu program saja, satu program sederhana. Terserah kalian seperti apa, intinya program sederhana berbasis GUI. Jadi berbasis GUI itu seperti ini, ada desainnya seperti ini. Nah, berbasis GUI seperti ini, terserah kalian seperti apa. Nantinya kalian akan mengumpulkan projectnya beserta foto coding dan foto programnya. Saya contohkan seperti ini. Jadi nanti kalian silahkan buka Microsoft Word. Kemudian silahkan ditunggu sebentar. Nah, di sini silahkan diberi nama. Namanya siapa? Kelas beserta absennya. Kemudian di sini tentukan program sederhana apa yang kamu buat. Temanya misalkan seperti saya tadi penjumlahan, tapi penjumlahan jangan dipakai lagi ya. Penjumlahan, pembagian, dan seterusnya jangan dipakai. Intinya kalkulator jangan dipakai. Silahkan cari program yang lain. Kemudian program sederhana penjumlahan. Nah, di sini silahkan ditulis coding dan tampilan program. Nah, setelah itu untuk codingnya silahkan kalian screenshot gambar coding ini. Misalkan ini ya yang saya ambil short. Nah, silahkan di screenshot ini saja. Terserah kalian screenshot pakai apa. Boleh pakai sniping tool juga bisa. Seperti ini. Nah, silahkan kemudian di copy, taruh di Word. Ini merupakan codingnya. Setelah itu untuk tampilan programnya silahkan ditampilkan juga di sini. Kita jalankan. Untuk pembelajaran PBO ini silahkan banyak membuat program ya biar paham kalian nantinya. Silahkan ditunggu. Kok belum muncul juga? Nah, contohnya ini. Kita isikan terserah. Nah, kemudian ini silahkan di screenshot juga. Boleh pakai sniping tool atau pakai ALT print screen. Nanti dipaste di sini. Seperti ini. Silahkan di copy, taruh di sini. Nah, sudah. Silahkan disimpan, diberi nama. Misalkan saya taruh di desktop sementara. Misalkan saya beri nama. Ini harus sesuai dengan kelas kalian ya. 12 RPL 2 underscore. Absen kalian berapa? 01. Nama kalian. Sudah. Silahkan disimpan. Kemudian silahkan projectnya dikopikan juga. Caranya bagaimana? Di sini di dokumen. Nah, di sini ada namanya NetBeans Project. Silahkan diklik 2 kali.
Nah, ini yang kalian kumpulkan juga. Caranya bagaimana? Klik kanan di sini. Silahkan jadikan WinZip atau WinRAR, terserah kalian. Jadikan zip atau RAR. Nah, setelah muncul seperti ini, berarti tugas kalian mengumpulkan dua, yaitu tentang project yang ini dengan Word yang ini di Google Classroom. Nah, jika ada pertanyaan, silahkan langsung sampaikan di kolom komentar YouTube atau di Google Classroom. Silahkan mengerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, membuat program apa saja yang sederhana. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.